Tapi kemudian Hasto ketika masuk meminta KPK untuk juga memeriksa keluarga Presiden Jokowi, khususnya mungkin Pak Jokowi sendiri, Mas Gibran, Mas Kaisang, Mas Bobi, ya kan? Dan Pak Jokowi sudah berespon sebenarnya kemarin waktu di Solo mengatakan ya silakan saja, kalau memang ada fakta-fakta hukumnya ya silakan, saya siap diperiksa. Nah, bagaimana Bung Silver dengan tuntutan dari Hasto ini? Seolah-olah ini sepertinya Hasto ini kayaknya ada dendam kusuma dengan Pak Jokowi. Silakan, Bung. Ya, Bang Budius, jadi begini, kalau kita melihat pernyataan Hasto setelah ditahan, kan habis itu kan ada doorstop ya bersama teman-teman meminta pihak KPK menyelidiki dan menangkap ya korupsinya Pak Jokowi. Jadi kalau kita melihat, kalau hanya omong-omong aja, semua orang pun bisa. Tapi yang diperlukan adalah bukti. Bukti-bukti daripada yang dituduhkan itu. Jadi sebelum itu beberapa kawan-kawan itu, bahkan Ubed, terus akhirnya kemarin itu ada si Abraham Samad bersama teman-teman pengacara ya, dan juga penggiat ya dari pihak sebelah lah, datang ke KPK. Terus katanya mereka melaporkan korupsinya Pak Jokowi. Betul. Terus setelah mereka ke sana, besoknya saya ketemu dengan salah satu pengacara yang kebetulan sejawat saya juga lah, yang ikut melaporkan. Terus guyon kan, kita punya senior pengacara ini kan pihak sebelah, saya di sini kan, jadi kami ngumpul teman-teman pengacara itu kan. Jadi sampai di situ ketawa-ketawa, ini ketemu nih yang anti Pak Jokowi dan pendukung Pak Jokowi. Terus saya nanya, emang kalian kemarin ke KPK itu bawa bukti apa? Iya. Tahu nggak, dia bilang? Nggak ada. Jadi mereka hanya datang ke KPK, terus mengisi buku tamu, ngobrol-ngobrol di situ, ya kan, sambil nunggu temannya datang. Sudah berkumpul berapa lama, ternyata di luar itu teman-teman media udah nunggu. Jadi mereka nggak ngapa-ngapain juga ke sana, nggak ada bawa bukti. Jadi keluar langsung Abraham Samad ngomong, seolah-olah mereka udah melaporkan. Sudah diterima oleh pimpinan KPK. Gitu. Jadi ya only itu Bang. Jadi memang gini Bang, kalau di sebenarnya yang mencari bukti-bukti itu memang penyidik. Tapi kalau kita menuduh orang, terus kita juga nggak punya bukti, ngapain gitu? Benar. Penyidik sampai gila pun, ya kan, nggak bakal nemu ini, ya kan? Jadi ternyata mereka nggak bawa bukti ya? Ya sama seperti Koni, ya kan? Ya kan? Katanya sekarang dia hanya menyimpan, tidak boleh mendistribusikan, apalagi menonsing bukti-bukti kasus korupsi yang dituduhkan kepada keluarga Pak Jokowi dan juga pejabat-pejabat di negeri ini. Kan nggak ada. Yang saya takutnya ya kan, yang keluar ini nanti Bang, itu video mengenai apem wine-nya dia gitu. Oh, maksudnya Koni Ragunini ya? Ya, karena kan bukti-bukti kan disimpan di sudah Rusia. Ada sih itu tentang wine itu sudah muncul di wine ya, di media sosial sudah muncul. Benar. Jadi check in di mana gitu udah ada emang ya, sama siapa? Nah sebenarnya kalau menurut Bung Silver ada nggak sih kasus yang memang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi dan keluarga? Sepengetahuan saya tidak ada. Tidak ada. Karena dari beberapa kali saya bertemu ya dengan teman-teman yang mengatakan Pak Jokowi ini melanggar pidana, melanggar konstitusi, melakukan abuse of power ya. Saya sebut ya mulai dari Rocky Gerung, ya kan, tidak pernah bisa memberikan Adiana Pitupulu, Profesor Refli Harun, dan yang lain-lainnya. Ya. Ada banyak itu selama saya Rocky Gerung dong ya? Iya diskusi, ya kan. Yang saya lihat mereka hanya membuat framing, ya kan. Dan yang saya khawatirkan mereka ini ada yang memang sengaja dibayar gitu loh Bang, ya kan, untuk memframing jahat Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan memecah belah bangsa ini.
tapi yang saya lihat mereka nggak punya bukti-bukti, Bang. Hanya opini aja, framing jahat dan opini negatif, ya kan. Nah, kembali lagi ke Hasto, ya kan. Ya sekarang kan percuma kalau dia ngomong, harusnya kan dari kemarin dong. Bukti-bukti keterlibatan kasus korupsi atau abuse of power-nya Pak Jokowi itu sebelum dia ditahan tuh dari kemarin sudah di launching, termasuk yang video-video yang disimpan KONI di Rusia. Jadi ini memang nggak ada, Bang. Ini hanya apa ya, Bang? Yang saya bilang tadi, ini opini-opini negatif yang bisa memecah belah, mengadu domba anak-anak bangsa. Karena apa? Karena kalau orang yang tidak, tapi saya rasa mayoritas rakyat nggak percaya. Tapi ada yang saya khawatirkan kepada anak cucu kita, generasi muda kita yang nggak ngerti nih, Bang, yang kelahiran baru-baru ini. Mereka kan nggak ngerti situasi yang ada nih, ya kan? Nah, mereka hanya ingat bahwa ketika masa seorang yang saya sebut tadi namanya ini berbohong gitu loh. Jadi karena di media sosial ini memang banyak, Bang, kalau kita lihat yang memfitnah, menjelekkan Pak Jokowi dan dipercaya. Karena ada buzzer-buzzer bayaran juga, kan kita lihat satu komentar berapa rupiah itu kan ada, Bang. Oh begitu Satu ya? like kan ada. Iya kalau di media sosial. Tapi kalau masyarakat di daerah ataupun masyarakat secara nyata ya, bukan media sosial, akan lebih percaya bahwa mereka merasakan gitu loh, Bang, bagaimana di era Pak Jokowi ini mereka mendapat kayak apa, bantuan tunai, terus jalan-jalan diperbaiki, bendungan diperbaiki. Masyarakat merasakan itu. Makanya kalau saya melihat tingkat kepuasan Pak Prabowo Gibran yang kemarin 80,90%, termasuk Pak Jokowi yang sebelum lengser hampir 80% juga. Itu adalah bukti bahwa mayoritas rakyat tidak akan percaya ini. Mereka lebih menghargai apresiasi terhadap keberhasilan atau capaian Pak Jokowi yang diteruskan oleh Pak Prabowo. Yang kita khawatirkan itu, Bang, saya bilang tadi, adu domba ini akan dipercaya oleh orang-orang muda kita. Contohnya kemarin adik-adik mahasiswa kita yang ikut demo. Ya, saya sih apresiasi kepada teman kita juga, Mensesnek, Mas Prastyo kemarin sudah hadir menemui mahasiswa. Itu suatu, saya bilang suatu pendekatan yang baik, ya kan? Nah, dari situ kita melihat dari segala macam tuntutan adik-adik mahasiswa ini, Bang, yang saya lihat ini tidak masuk akal gitu loh. Mereka meminta contohnya makan bergizi gratis dibubarkan, ya kan? Ya sekarang tuntutan adik-adik mahasiswa ini kan hanya beberapa gelintir lah dibanding mayoritas masyarakat kita, ya kan, adik-adik siswa kita yang memang ibu-ibu hamil yang ingin makan bergizi gratis, mayoritas rakyat kita. Dan kita lihat bahwa hasil penerapan makan bergizi gratis di hampir 100 negara itu berjalan dengan baik, Bang. Bahkan kita ini udah terlambat. Ya kan? India sudah 80 tahun yang lalu gitu loh. China itu sudah 60 tahun yang lalu, yang lain-lain sudah diterapkan hampir di seluruh dunia. Makanya adik-adik mahasiswa ini yang sangat saya sayangkan turun demo hanya karena dihasut atau diagitasi oleh para politisi jahat ini, turun tanpa melakukan penelitian ataupun investigasi apa benar sih tuntutan kami ini, gitu loh, Bang. Yang kayak masalah efisiensi anggaran APBN, ya kan, yang ternyata kan kalau kita lihat kan efisiensi ini kan hanya 8,5% dari total APBN kita, gitu loh, Bang. Yang dan tidak benar-benar yang efisiensi ini memotong anggaran vital buat rakyat, ya kan, yang dipotong itu kan yang kayak perjalanan dinas, terus kayak seminar-seminar, studi banding, terus outbound dan sebagainya. Karena gini, Bang, saya juga pernah ditawarin gitu loh, Bang,
di kementerian ini apabila akhir tahun Bang, mereka akan menghabiskan. Jadi udah mulai sekitar Oktober, November, Desember itu Bang, dana yang tersisa ini mereka harus habiskan. Makanya dicarilah vendor-vendor siapa aja, oh kamu bikin seminar di sini, di hotel ini, ya kan, nanti tiket pesawatnya apa segala macam, undanglah segala. Ini benar-benar real Bang. Nah, ini yang akan dipangkas Pak Prabowo gitu. Oke. Berarti kembali kepada apa yang dituntut oleh Hasto itu omon-omon, hanya omong kosong. Oh iya, kan terakhir dia udah bikin rilis video yang katanya Iya, termasuk dokumen. itu. Yang dia pidato kan? Iya. Hanya tanpa Itu nangis kan ya waktu itu. katanya bagian dari dokumen yang sudah disiapkan. Ya, itu kan salah satu Ternyata dokumen. Dokumen itu bukan dokumen kalau menurut saya, itu memang video yang disiapkan, Ya bukan dokumen. kayak gitu loh. dulu kita kecil waktu SD deklamasi Iya. depan Nah di situ kelas memang kan. disebutkan bahwa semacam opini lah ya, opininya opini. Hasto bahwa revisi undang-undang KPK, Iya. kan, itu atas perintah dan kemauan Pak Jokowi untuk menyelamatkan atau mengamankan Mas Gibran dan Mas Bobi, kan begitu. Nah itu pun dibantah oleh Novel Baswedan sebenarnya. Nah artinya begini, kalau itu dijadikan bahan yang selama ini sempat heboh ya kan, bahwa Hasto sudah menyiapkan sejumlah dokumen yang terkait dengan petinggi-petinggi negara, terkait dengan kejahatan dan korupsi. Kalau cuma contohnya seperti itu, saya pikir itu omong-omong, bukan bukti itu. Sepengetahuan saya ya, Pak Jokowi termasuk anak dan mantunya. Sepengetahuan saya nih, saya juga bukan tahu dalam sekali ya. Mereka kan anak-anaknya tuh berbisnis kayak waralaba, terus startup, ya kan? Dan mereka memulainya dari kecil, dari bawah lah. Dan mereka tidak pernah mempergunakan APBN. Apanya yang mau dikorupsi gitu loh, uang negara kan? Kan kita lihat kalau kecuali mereka ini ngambil proyek-proyek APBN atau supply di BUMN atau kementerian. Jadi memang nggak ada Bang gitu loh, ya kan? Termasuk kami yang sering sama Pak Jokowi, kami sendiri itu bisnis kami itu tidak menyangkut dengan APBN atau di kementerian maupun BUMN, ya kan? Jadi kita memang nggak mau sentuh yang di situ, kan banyak rezeki, ya kan, yang bisa kita cari dengan tanpa sebenarnya sah-sah aja juga kalau kita mau ngambil dari APBN Bang, sepanjang tidak melakukan korupsi. Tapi kita melihat bahwa anak-anak Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowi dan kami sendiri yang sering berhubungan itu, kami aja tidak pernah menyentuh yang kayak begitu. Bagaimana mau korupsi gitu loh Bang, ya kan? Jadi yang saya lihat ini terus kembali lagi Bang, teman-teman yang menuduh ini nggak punya bukti gitu loh. Jadi mau apa lagi Bang gitu loh. Sama seperti ijazah Pak Jokowi, ya Bang. Kita lihat beliau dari wali kota, otomatis waktu nyalon wali kota, KPUD Solo pasti akan meminta ijazahnya mana, ya kan Bang? Diteliti dulu. Termasuk kan itu sepengetahuan partai-partai pendukungnya Bang. Iya. Ada banyak waktu itu. Waktu gubernur DKI, ya kan? Termasuk waktu presiden kembali berulang, ya kan? Waktu penyetoran nama, ya kan, ke KPUD dan KPU itu pasti semua bukti-bukti ini kan dibawa. Berarti semua partai tahu, diverifikasi. Ketua-ketua partai tahu. Terus kemarin Bang, yang lebih gila lagi, lebih sakit jiwa lagi orang-orang ini Bang. Waktu di pengadilan yang menuduh Pak Jokowi malahan dia yang masuk penjara. Si Tri siapa itu ya kan? Tri itu. Ya kan? Termasuk dia punya pengacaranya ini si siapa? Itulah orang-orang itulah. Iya. Tapi sampai saat ini sebagian kecil, ya kan, orang nggak waras ini mempercayai bahwa Pak Jokowi masih ijazah palsu dan korupsi Bang. Iya, yang kita sesali begini, Bang Silverster. Hasto itu kan adalah seorang sekjen ya, doktornya aja 2, iya kan? Satu di Universitas Pertahanan, satu di Universitas Indonesia. Tapi kok logika berpikirnya seolah-olah tidak mengerti hukum gitu loh. Kalau berulang-ulang Hasto mengatakan periksa Pak Jokowi, adili Pak Jokowi dan seterusnya, harusnya dia sadar dong bahwa dasar untuk dia mengatakan itu harus ada dokumen dan bukti. Ngapain ngoceh? Langsung aja ke KPK, langsung aja ke kejaksaan.
Kenapa ini tidak dilakukan, tapi lebih cenderung untuk membangun sebuah persepsi kepada publik. Menurut Bang Sel ini ada apa dengan Hasto dan PDIP khususnya?